Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Setelah viral di media sosial, pelaku penganiayaan dan pencurian terhadap seorang pemulung di Kota Pematang Siantar diungkap polisi. Pria pengedar sabu-sabu dibekuk Polres Serdang Bedagai. Polisi sita 6,13 gram sabu-sabu. Saya ajak Anda berkunjung ke Museum Simalungun yang berdiri sejak 1939 di Kota Pematang Siantar. Setelah viral di media sosial, pelaku penganiayaan dan pencurian terhadap seorang pemulung di emperan toko di Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, diungkap polisi. Petugas menangkap 2 pelaku yang masih remaja di rumah masing-masing. Dalam rekaman kamera pengawas tampak seorang pemulung penyandang disabilitas dianiaya 2 orang remaja di depan sebuah toko roti di Jalan Kartini, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu pagi di teras sebuah toko roti. Ketika itu korban Maruli Hutapea sedang numpang tidur di teras toko. Tiba-tiba datang 2 remaja yang mencoba mencuri uang dari saku korban sebesar Rp200.000. Korban terbangun dan berusaha melawan. Namun kedua pelaku lantas melakukan penganiayaan dan mengambil uang korban. Korban adalah perantau di Pematang Siantar, berasal dari Tarutung, di Tapanuli Utara, merantau di sini. Korban sehari-hari bekerja sebagai pencari barang bekas, tinggal di emperan-emperan, kemudian mendapatkan uang dari menjual hasil barang bekas tersebut. Pada saat hari kejadian, pukul 4.30, korban tertidur di depan toko ganda Jalan Kartini. 2 orang pelaku ini kemudian melihat korban tertidur sambil memegang uang di sebelah kiri, di tangan kiri, memegang uang sebesar Rp200.000. Ada niat dari pelaku untuk mengambil uang tersebut, sehingga 2 pelaku ini melakukan penganiayaan dengan cara menarik jaket korban dan kemudian memukuli dan menginjak. Aparat Reskrim Siantar yang melakukan pencarian kedua pelaku kemudian menangkap keduanya di Kecamatan Siantar Barat. Kedua pelaku akan dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, hasil tes urin kedua pelaku positif narkotika. Korban Maruli Hutapea saat ini masih dititipkan kepada warga terdekat sebelum dipulangkan ke kampung halamannya di Tapanuli Utara. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai menangkap seorang pria terduga pengedar narkoba di salah satu rumah kosong di Kelurahan Simpang 3, Pekan, Kecamatan Perbaungan. Dari penangkapan, polisi menyita 6,13 gram sabu-sabu. Maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Perbaungan, Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai melakukan penyelidikan dan menangkap salah seorang pengedar narkoba di salah satu rumah kosong di Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin lalu. Tidak ada perlawanan dari terduga pengedar sabu-sabu saat ditangkap petugas. Dari tangan terduga pengedar sabu-sabu berinisial RS, warga Dusun 2, Desa Pagar Merbau 1, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, petugas menyita beberapa barang bukti berupa 6,13 gram sabu-sabu yang dikemas dalam plastik, 5 buah plastik klip ukuran sedang, dan uang tunai Rp650.000 diduga hasil dari penjualan narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, terduga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dengan pengakuan menerima barang bukti sabu-sabu dari rekannya berinisial Z. Saat itu hasil lidik daripada personil kita bahwasanya benar di Simpang 3 Pekan Kecamatan Perbaungan itu ditemukan laki-laki yang memang sesuai dengan ciri-ciri yang kita peroleh sebelumnya, sehingga langsung dilakukan penindakan saat itu. Dan dari tersangka yang berhasil kita amankan ini benar adanya barang bukti sebanyak 5 bungkus plastik yang setelah kita
timbang sekitar 6 gram. Dan diakui tersangka bahwasanya barang itu milik dia yang diperolehnya daripada temannya yang berinisial J. Hingga kini polisi terus mengejar bandar sabu-sabu berinisial Z yang memasuk barang haram tersebut kepada sejumlah pemuda untuk kemudian dijual dan menerima upah. Sementara tersangka RS ditahan di sel tahanan narkoba Polres Sedang Bedagai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Sedang Bedagai. Masih terkait peredaran narkoba, perang melawan peredaran narkoba di Kota Medan terus digencarkan. Kali ini Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Sebanyak 8 orang terduga pelaku dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengepung sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Mutalib, Komplek Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Bandar dan penyalahguna narkoba yang sedang asik bermain judi ketangkasan tembak ikan tak berkutik saat petugas menggerebek lokasi ini. Ada 8 orang ditangkap oleh petugas, 1 diantaranya seorang wanita yang merupakan pekerja sebagai anak koin. Dari 8 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan seorang bandar narkoba bernama Ridwan Effendi Simangungsong, 44 tahun. Sedangkan ke-6 orang lainnya berstatus positif narkoba dan seorang wanita ditangkap dengan kasus judi. Selain terduga pelaku, petugas juga menyita plastik berwarna hitam berisi sabu-sabu, telepon genggam, alat hisap, dan sejumlah uang yang diduga hasil penjualan narkoba. Kemudian hasil tes urin, 7 laki-laki ini positif, kemudian yang 1 perempuan negatif. Barang bukti sabu sebesar 1,84 gram, kemudian uang 2.800.000. Saat ini kami sedang mengembangkan kepada pengedar jenis sabu-sabu yang sudah ditangkap dan diamankan oleh Satuan Narkoba. 1 dari ke-8 terduga pelaku sudah diizinkan pulang karena tak terbukti bersalah. Sementara 7 orang lainnya masih ditahan di Polres Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kejaksaan Negeri Kota Binjai akhirnya menetapkan dan menahan 6 orang terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai sejak tahun 2020 hingga 2022 dengan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Binjai memeriksa kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS dan dana komite sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai sejak bulan Maret 2023 lalu. Penyidik telah menahan dan menetapkan 6 orang tersangka yang terdiri dari 3 orang pihak sekolah dan 3 orang lainnya dari pihak rekanan proyek. Kejaksaan Negeri Kota Binjai menahan EV selaku kepala sekolah, NF selaku bendahara sekolah, dan TR selaku pejabat penanda tangan surat perintah membayar. Proses penyidikan ini berawal saat adanya unjuk rasa dari para siswa dan guru beberapa waktu lalu. Kemudian penyidik dari Kejari Binjai menindaklanjuti laporan siswa dan guru hingga sampai menetapkan dan menahan 6 orang tersangka. Kejaksaan Negeri Binjai mulai melakukan penyelidikan ini berawal karena adanya unjuk rasa. Jadi ada aksi unjuk rasa dari pihak sekolah, baik itu murid maupun para guru ya, ketika itu di Taman Binjai. Dasar itulah makanya kita turun dan juga ada laporan dan unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Binjai ketika itu. Nah, karena ada seperti itu, makanya kita melihat apa sebenarnya terjadi di Man Binjai ini. Kok tidak kondusif, kok ada murid juga ikut unjuk rasa. Nah, ternyata setelah kita dalami banyak hal-hal yang kita temukan dalam pengelolaan anggaran yang ada di Man Binjai ini. Pemeriksaan terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan akan adanya jumlah tersangka tambahan selain dari 6 orang tersebut. Ke-6 tersangka akan ditahan di Lapas Kelas 2A Binjai untuk 20 hari ke depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai.